adalah yang diurapi. Tetapi bedanya apa? Ada yang tahu bedanya Yesus yang diurapi, yaitu Kristus, dengan raja-raja yang diurapi dan nabi-nabi yang diurapi? Bedanya di mana? Minyak dan Roh Kudus. Yesus tidak diurapi dengan minyak, tapi Yesus diurapi langsung oleh Roh Kudus. Kapan Yesus diurapi Roh Kudus? Pada saat pembaptisan. Jauh sebelum pembaptisan juga sudah diurapi. Oke, di pembaptisan menurut Injil Markus, ya. Tetapi sebelum dibaptis dia juga sudah diurapi. Kapan? Dalam kandungan. Roh Allah akan menaungi engkau, kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Roh Allah akan menaungi engkau sehingga anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, putra Allah. Maka Yesus sudah diurapi sejak dalam kandungannya, ketika Roh Kudus melayang-layang di atas Bunda Maria. Makanya anak yang dikandung akan disebut kudus, karena sudah diurapi sejak dalam kandungan. Itu, maka lihat bagaimana Yesus disebut Kristus. Karena bagi orang Kristen, Yesus sudah diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh minyak, sejak dalam kandungan. Itu ada dalam Lukas bab 2 ayat 11. Maka pertanyaan saya, berarti Yesus itu menjadi Allah Putra sejak kapan? Kita menjadi anak-anak Allah sejak kita dibaptis karena kita menerima Roh Kudus. Tapi Yesus menjadi Allah Putra sejak kapan? Dalam kandungan. Sebelum dikandung Maria berarti bukan Allah Putra dong. Nah, ke Injil Yohanes, pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah, berada dekat dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Maka Yesus menjadi Allah Putra sejak awal mula dari sononya. Itu sebabnya mengapa kita punya 4 Injil, saling melengkapi. Kalau kita hanya punya Injil Markus dan Matius, itu kita bisa salah paham. Yesus diangkat menjadi anak Allah hanya ketika dia dibaptis, karena dia menerima Roh Kudus ketika dia dibaptis. Kalau kita hanya punya Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita salah paham lagi. Yesus menjadi anak Allah ketika dikandung, karena dikandung ada Roh Kudus. Makanya kita punya Injil Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu berada dekat dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Maka Yesus Allah Putra sejak awal mula, sejak dari sononya. Dia Allah Putra bukan hanya ketika dikandung, bukan hanya ketika dibaptis, tapi dari sononya itu. Oke, itu simbol yang kedua, yaitu urapan. Sekarang kita masuk ke simbol yang ketiga, yaitu api. Nah, ini gampang ya. Nanti Pentakosta kita akan merayakan lidah-lidah api yang turun ke atas para rasul. Api melambangkan daya transformasi. Jadi tadi air itu melambangkan roh yang melahirkan kita kembali, roh yang menghidupkan kita. Lalu urapan melambangkan perutusan dan pilihan seperti para nabi, raja, dan Yesus sendiri diutus oleh Allah melalui pengurapan Roh Kudus. Api melambangkan perubahan, transformasi. Contohnya Elia berdoa, maka korbannya dibakar oleh nyala api dari langit. Ada yang tahu ini kapan? Kapan Elia berdoa sehingga kemudian daging-daging yang dia persembahkan dibakar? Ketika Elia sedang bertarung dengan imam-imam Baal. Elia sendirian melawan 400 imam Baal. Dan imam Baal itu meminta api supaya membakar korban mereka. Nggak datang-datang. Bahkan sampai menyayat-nyayat kulitnya. 400 imam Baal gagal mendatangkan api. Pas gilirannya Elia, kita tahu Elia agak sombong dikit ya. Dia mengatakan begini, sebelum saya minta api, tolong korban bakaran saya disiram pakai air dulu deh. Nggak cukup disiram pakai air, tolong dibuat parit mengelilingi korban bakaran saya, dipenuhin air semuanya. Baru kemudian Elia berdoa kepada Yahweh. Pada saat itu juga api turun dari langit, mengeringkan parit, mengeringkan air, langsung membakar daging korban Elia. Maka api melambangkan Roh Kudus,
datang dari Allah mengubah hati kita dari dalam. Itu api. Demikian juga yang harus membaptis, mewartakan Dia yang akan membaptis dengan air dan api. Tidak hanya dengan air tapi dengan api, yaitu Roh Kudus yang mengubah kita dari dalam. Maka saya akan memberikan satu contoh sedikit tentang perubahan dari dalam berkat karya Roh Kudus ini. Saya ambil contoh dari penjara lagi ya. Jadi jangan bosan cerita tentang penjara sama saya. Jadi ini adalah peristiwa Paskah tahun 2018. Ketika tahun 2018 saya itu merayakan Minggu Palma di Rutan Cipinang. Saya juga diminta untuk merayakan Hari Suci di Rutan yang sama. Jadi Minggu Palma di Rutan Cipinang, Kamis Putih di Rutan Cipinang, Jumat Agung di Rutan Cipinang, Sabtu Paskah di Rutan Cipinang. Lalu ada warga binaan usul, Romo daripada pindah-pindah, mendingan nginep di sini. Jadi Romo nggak usah Cempaka Putih, Cipinang, nginep sini aja Romo. Saya tanya lagi, ada nggak sel yang kosong? Ada Romo sama saya sendirian Romo. Waduh. Terus saya bilang, izin uskup dulu. Ya pasti uskup nggak mengizinkan kan ya. Makanya saya lepas dari janji itu. Singkat kata, ketika Minggu Palma tahun 2018 di rumah tahanan Cipinang, saya wawancara 3 bapak yang akan saya baptis pada Sabtu Paskah besok. Wawancara pertanyaannya sederhana, Bapak kenapa mau dibaptis Katolik? Macam-macam jawabannya, tapi ada satu jawaban bapak yang sangat menyentuh saya. Bapak itu mengatakan, Romo saya dibaptis Katolik karena istri saya dibaptis Katolik Romo. Wah, saya emosi saya. Bapak nggak bisa dibaptis Katolik karena ikut-ikutan istri. Bapak itu balik marahin saya, Romo cetak saya belum selesai. Wah, jadi umat zaman sekarang berani marahin Romonya. Saya nggak tahu umat peluit marahin Romo sis nggak ya? Nggak ada yang berani sama Romo sis. Tapi begitulah ya. Jadi Bapak itu ternyata belum selesai ceritanya, saya potong. Oke, saya minta maaf. Tapi Bapak itu bercerita satu hal yang sangat menyentuh saya. Jadi begini ceritanya. Bapak itu masuk rumah tahanan sudah 5 tahun. Jadi ini tahun kelima dia, maka tahun ini dia akan bebas, tahun 2018. Dan dia mengatakan begini, Romo, sejak saya masuk rumah tahanan Cipinang, istri saya tidak pernah absen menjenguk saya. Dan setiap kali jenguk saya, bawa kue, bawa makanan, dan bawa duit untuk saya. Bapak Ibu tahu, di penjara itu susah mendapatkan banyak hal. Untuk dapat air panas, beli. Harganya pun 4 kali lipat dari harga di luar. Ada yang tahu harga supermie berapa di luar? Gak pernah makan supermie ya? 2.000 ya? 3.000 kali 4. Itu harga di dalam. Nah itu makanya begitu, belum kalau beli obat dan seterusnya. Maka si istri tahu kesulitan suaminya, maka dia jenguk, bawa makanan, bawa duit. Itu selama dia ada di penjara. Bukan hanya itu, ketika si istri pindah ke Australia, masih terus nelpon dan ngirim duit. Padahal kata si bapak ini, istri saya cantik, pinter, dan juga tekun dalam usaha. Cari suami baru itu pasti gampang. Dan biasanya memang seperti itu ya. Kalau suaminya masuk penjara, lalu kemudian istri itu setelah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun akan datang jenguk sambil bawa surat gugat cerai. Biasanya begitu. Tapi istri saya Romo setia nunggu saya bebas. Bahkan ketika sudah pindah di Brisbane, Australia, masih nelpon saya, masih ngirim saya duit. Maka Romo, saya percaya istri saya setia seperti itu karena dia menyembah dan mengimani Tuhan yang juga setia. Saya mau menyembah Tuhan seperti itu, yang disembah oleh istri saya. Saya mau punya kesetiaan yang sama. Wow. Mendengar cerita itu saya mau nangis. Tapi kalau saya nangis, saya butuh shoulder to cry on, pundak untuk meneteskan air mata. Itu bapak-bapak semua ya kan. Nah, tapi singkat kata, lihat bagaimana kesetiaan si istri itu bisa mentransformasi hati si bapak. Bapak yang dulunya itu ngakunya ya, itu begundalan. Bahkan ketika di penjara dia cerita sempat masuk yang namanya sel tikus.
Tahu sel tikus apa? Sel tikus itu sel yang begitu sempit sehingga hanya bisa muat badan. Itu biasanya kalau orang masuk sel tikus itu selama